yang kami hormati Ketua PKG Kecamatan Songgon, para Dewan Guru TK Sayuwit yang kami cintai, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Acara Parenting Education dalam rangka Hari Ibu dan penyampaian laporan perkembangan anak semester ganjil hari ini, Kamis 21 Desember 2023 dimulai. Diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua, laporan panitia dan ucapan selamat datang oleh Ibu Kepala TK Sayuwit kepada Ibu Siti Holimah SPD, disilahkan. Mohon izin para Ibu Kepala Desa, Bapak Kanit dan Bapak Ketua PKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesel apa ngantuk apa luwe kok salamnya jawabnya kok liri banget. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tetap semangat, tepuk semangat. Pintar. Yang terhormat Kanit Binmas Polsek Songgon, Bapak Aibda Anton Sugianto SHMH, Bapak Sumari SPD selaku Ketua PKG Kecamatan Songgon, Ibu Kepala Desa Bayu, Ibu Insinyur Yulia Herlina yang saya cintai dan juga saya banggakan, serta para Dewan Guru dan wali murid yang saya cintai dan juga saya banggakan pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita pada pagi yang sangat cerah mendekati panas ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara Parenting Education dengan tema Stop Bullying pada Anak Sejak Usia Dini. Bullying dan perundungan sejak anak usia dini. Acara hari ini ada dua acara di dalam rangka Hari Ibu, maka nanti ada acara untuk ibu-ibunya juga gitu. Dan juga acara intinya parenting dan juga penyampaian laporan perkembangan anak dari guru ke orang tua
semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Tujuan apa? Tujuan kami parenting ini, mengapa kok Bapak Polisi yang saya datangkan di sini? Karena memang selama ini Pak, polisi itu, anak-anak itu ada yang takut sama polisi. Bener nggak? Terus salah sopo sih kok iso takut sama polisi? Salahnya sendiri, ibu paling lek arep undangan gak gelem dipeloki, ngono-ngono dihapusi. Ono polisi kayak itu, ya kan? Terus anak-anak wedi akhirnya nang polisi, padahal polisi itu baik. Nanti makanya di tema stop bullying, jangankan Pak Polisi Pak, saya saja juga digobet-gobet. Ono bunda, padahal rugi saya dandan dari rumah supaya anak-anak itu lebih apa ya, ke saya terpesona, akhirnya dari sekolah saya digobet-gobetan. Ya kan? Makanya ojo diweden-weden nih. Itu masuk bullying maupun enggak itu Pak? Bullying psikis ya. Kayak itu. Nanti bullying ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Polisi. Polisi adalah sahabat anak juga. Siapa yang sudah tahu Pak Anton angkat tangan? Masih nggak ada yang tahu ya. Soalnya yang tahu kemarin sudah lulus. Nah sekarang nanti kita kenalan dengan Bapak Anton dari Polsek Songgon, baik itu dari ibunya maupun dari anak-anaknya. Nah, itu tujuan parenting hari ini supaya ibu-ibu tahu bahayanya bullying dan perundungan terhadap anak. Secara tidak sengaja mungkin ibu sudah membullying anaknya secara psikis, hatinya, padahal di PAUD, di TK ini yang dipelajari, yang ditekankan, yang dikuatkan adalah perasaannya, bukan apa? Bukan IQ-nya. Anak di PAUD itu yang penting belajarnya bahagia, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi dari orang-orang dewasa. Sudah sering saya katakan seperti itu. Dan ini adalah laporan perkembangan anak. Nanti kita sampaikan. Yang nol kecil ini kami baru tahun ini kita memakai kurikulum Merdeka, sehingga rapotnya seperti ini. Beda ya dengan yang kemarin. Yang kemarin kita masih pakai kurikulum 13. Itulah laporan perkembangan anaknya seperti ini. Nah sekarang karena kita pakai kurikulum Merdeka, kita pakai ini. Nanti ini dibaca ya Ibu ya. Setelah dibaca ojo tanda tangan dhisik lek gorong diwoco. Ya, tanda tangan plastike diutak sik, ditokno sik tekoning plastike. Ojo ning atas plastike ditanda tangani, ya kan? Jadi ini dibaca. Di sini ada aspek-aspek perkembangan anak, dan di sini nilainya muncul, belum muncul, sudah muncul, dan muncul dan sudah muncul. Kayak ini. Ini penilaiannya di sini. Dibaca nanti nggih Bu nggih? Nah, setelah terima rapot ini, nanti ibu-ibu habis ini mulai besok libur semester, masuknya tanggal 2 Januari. Jadi liburnya berapa Ibu? Oh pintar, sopo ngajarin ini. Iya, liburnya 1 tahun. Karena apa? Liburnya mulainya tahun 2023, terus masuknya 2024. Jadi setahun ya liburnya ya. Selamat menikmati liburan. Nanti jangan lupa anak-anak tetap diawasi ya di lingkungannya, dan juga tetap belajar bersama ibunya. Belajar itu tidak hanya calistung, tetapi di rumah banyak sekali pembelajaran yang nantinya ibunya sebagai guru dan pendamping di rumah. Siap ya Bu ya? Siap ya? Harus siap dong, ya kan? Nah ini nanti dibagikan setelah acara. Dan nanti acaranya ibu-ibunya sudah tahu nggih?
Nah, kalau sudah tahu nanti tinggal tadi sudah briefing masalah kegiatan untuk hari ini. Hari ini acaranya akan dibuka oleh Ibu Kepala Desa kita yang tercinta ini nanti, sekaligus kita di sini alhamdulillah hadir semua yang kita undang Ibu, dari Ibu Kepala Desa, dari Pak Ketua PKG Kecamatan Songgon, dan Pak Kadipnya bisa alhamdulillah, itu rezeki untuk kita, gitu ya. Jadi nanti kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Desa, apa yang disampaikan oleh Bapak Anton, dan juga kesan dan kesan dari Bapak Sumari SPB. Terima kasih, mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara yang ketiga sambutan Kepala Desa Bayu sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini, kepada Ibu Insinyur Yutiana Herlina disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kanit Babin Kamtipnas ya Pak ya, dari Polsek Songgon, Bapak Anton, mohon maaf Pak, masih baru kalau salah. Kepada Bapak Ketua PKG, terima kasih. Kepada yang tercinta, teman baik saya, sahabat saya, yang selalu peduli dengan kegiatan pendidikan anak usia dini, kasih saya Bu ini. Hari ini kita acaranya adalah Parenting Education Stop Bullying pada anak usia dini. Mohon maaf, hari ini sebenarnya saya ada 3 acara Bapak Anton. Jadi saya ada undangan di kecamatan untuk desa sehat. Saya juga ada undangan di DPM di waktu yang sama, karena saya sangat punya janji untuk PAUD ini dan sangat peduli dengan perkembangan anak-anak, dan juga kita dengan Bu Karno itu ke depan bagaimana agar lebih maju lagi, lebih bisa gebiar lagi untuk beberapa event. Jadi saya pilih untuk menghadiri yang di sini. Temanya luar biasa dan nanti pembelajarannya juga luar biasa. Harapannya ke depan anak-anak kita bukan hanya jangan sampai jadi korban, tapi juga jangan sampai jadi pelaku. Jadi nanti panjenengan semua bisa bertanya-tanya dengan Bapak Anton, karena sebelum saya jadi kepala desa, ketika ada perundungan dan segala macam, saya konsultasi dengan Bapak Anton. Beliau luar biasa konsennya terhadap kasus-kasus bullying perempuan dan apapun bisa dengan adukan ke Bapak Anton. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Mungkin yang lain-lain nanti akan disampaikan banyak-banyak dengan yang sudah ahlinya. Dengan ini yang pertama ini dulu. Selamat Hari Ibu untuk panjenengan semua, untuk kita, saya Bu Holima, ibu-ibu yang penuh dengan cinta dan penuh dengan pengorbanan, ibu-ibu yang paling hebat di dunia. Selamat Hari Ibu, ibu-ibu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Parenting Education Stop Bullying dan Perundungan Anak pada Usia Dini, hari ini kita buka. Tepuk tangan ibu-ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti Parenting Education tema Stop Bullying pada Anak Sejak Usia Dini oleh Kanit Dimnas Polsek Songgon kepada Bapak Aibda Anton Sugianto SH MH, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus mentok ya? Tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Insinyur Yulia Herlina selaku Kepala Desa yang baru. Saya ucapkan selamat Bu ya, karena beliau terlalu sibuk, jadi saya WA selamat itu tidak dibalas Pak. Mungkin banyak yang dibalas ya. Jadi Bu, saya ucapkan selamat, nggak dibalas, cuma dilihat aja. Kakian loh. Ya enggak apa-apa Bu ya. Jadi saya ingatkan sekarang, jangan sampai lupa gitu. Oke. Terus yang saya hormati Ketua PKG Bapak Sumari, terus Bunda Ketua TK Sayuwiwit, kemudian bunda-bunda sekalian yang berbahagia, serta macan ternak, okay. Mama cantik antar anak. Antar anak tahu betul jenengan? Macan ternak, terus nama malih mamut, marmut nama mamut, mamut mama muda, okay. Bahagia nama betul jenengan? Bahagia? Alhamdulillah, okay. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di majelis yang berbarokah ini. Bapak Ibu sekalian, ya, filosofinya tak kenal maka tak sayang. Ada yang sudah kenal dengan saya apa belum? Belum nih. Berarti saya tidak terkenal Bu ya. Oke, perkenalkan ya, di sini sudah jelas nama saya siapa? Anton, ya Anton S. Ya, S itu apa Bu? Ibu pernah minum es enggak? Apa adik-adik pernah minum es? Es itu sifatnya apa? Dingin seperti saya. Terus apa lagi? Cool katanya, cool, keren ya seperti saya. Terus apa lagi? Ya, manis ya, manis seperti saya. Terus apa lagi Dek? Kecut. Itu berarti esnya udah basi ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ya, jadi namanya sudah jelas, nama saya Anton. Ya mungkin bunda-bunda yang kemarin ya banyak yang sudah paham dengan kami ya. Kebetulan saya juga tahun kemarin ya saya ngisi kegiatan di TK Sayuwiwit ya. Alhamdulillah, apa yang bisa Ibu Kepala Desa tadi benar ya, hari ini ada undangan desa sehat ya, sama saya juga ada undangan desa sehat, tapi karena saya cinta dengan TK Sayuwiwit akhirnya saya datang ke sini Bu ya. Tepuk tangan dulu. Jadi saya berkorban, wes gak apa-apa, wes bukan Pak Camat wes sering ya. Tapi kalau diundang di sini nggak mesti seminggu pisan, ya. Paling tidak ada momen-momen tertentu. Bunda-bunda sekalian, ya, saya sekarang tanya sama Bunda. Bunda pernah dengar gak yang namanya bullying itu apa? Ya, apa Bun? Sampean tahu, wes areku kena bully, ya, kena bullying. Ya, apa itu? Bullying itu apa? Apa Bu? Kata-kata sakit. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Kepala TK tadi ya, Kepala TK Sayuwiwit ya, jadi bullying itu adalah ya suatu perbuatan atau tindakan ya yang dilakukan secara terus-menerus baik secara fisik ataupun verbal
Fisik tahu ibu ke? Fisik itu apa? Fisik itu mulai dari mana bu? Mulai dari kepala apa dari ujung rambut? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul ya? Ya. Kemudian verbal, verbal itu berarti non fisik ya. Non fisik berarti lewat apa? Lewat mulut ya, lewat perkataan. Tidak menyentuh ya, kalau fisik berarti menyentuh anggota tubuh ya. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Paham ya bu? Halo, hai ya, soalnya anak TKI kan boleh dewe ya, tapi ibu aja lah. Halo ya. Halo adik-adik, halo ya. Jadi kalau saya melihat ya, kalau ngajar PAUD, ngajar TK itu sangat luar biasa kok ya. Jadi kalau kita ya sebagai seorang anggota kepolisian ya, kalau ngomong sama orang itu ya, orang nakal langsung mandek ya. Iya Pak, iya. Tapi kalau sama anak TK ya wes diomongin ngolor gitu ya. Jadi itu udah hal biasa. Ibu-ibu sekalian ya, tadi yang saya sampaikan ya, fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian verbal ya, bisa melalui perkataan ya. Perkataan bisa kadang ya, anak-anak itu menyebut temannya dengan sebutan mungkin orang tuanya. Betul? Ada? Misalkan ya, ibunya namanya Painem, mohon maaf ya, yang namanya Bu Painem ya. Nem, sini nem. Nah, misalkan seperti itu. Opo bapaknya namanya Paijo. Jo. Nah, itu biasanya hal-hal yang sederhana yang biasanya kita praktekkan bullyingnya. Betul? Yeah. Bukan hanya zaman now, tapi zamannya saya jenengan sama ya. Betul? Cuman ada nama keren sekarang, bullying ya. Namanya bullying bahasa Inggris. Yeah. Kadung bikin boten wonten. Oke. Ada, tapi biasanya seperti itu di sini ada. Enggak ada. Ya. Ibu-ibu sekalian ya, jadi verbal seperti itu. Ya, kemudian ya menghina. Mohon maaf ya, mungkin secara fisik ada kekurangan. Ya, secara fisik ada kekurangan ya. Mungkin ada yang kurang apanya, mungkin ada cacat ya, kemudian disampaikan ya, itu termasuk dengan bullying verbal ya. Kalau fisik ya, mungkin meninju ya, menendang, terus kemudian memukul ya, jambak ya, terus kemudian biasanya anak-anak itu ada teman-temannya jalan, kemudian diapakan bu? Dijegal. Nah, itu biasa itu. Kalau temennya jatuh biasanya diketawain. Betul ya? Betul. Padahal kancane loro gitu. Ya. Kudu nangis gitu ya. Berbesmili gitu. Tapi ya namanya anak-anak ya. Tapi mohon maaf ibu-ibu sekalian ya. Jadi ini perlunya edukasi, perlu adanya pembelajaran. Jadi anak-anak itu paham. Mohon maaf ya. Jadi biasanya ibu-ibu, emak-emak ya, macam ternak yang biasanya ngantar anaknya main handphone ya, dikasih pengertian ibu-ibu ya. Jadi jangan hanya anaknya megang HP, ibunya megang HP, kita ada di dunia lain ya. Betul? Anaknya dolinan game ya, Mobile Legends ya, kemudian Roblox, FF, Free Fire ya, terus apa lagi? Ya macam-macam ya. Terus kemudian ibunya lihat apa? Film Korea. Betul? Betul apa betul? Halo. Nah, insya Allah 99% benar ya. Karena anak saya juga sama. Ya, tapi tetap ya untuk jamnya kita batasi ya. Ibu-ibu sekalian ya, jikalau anak-anak kita masih usia dini seperti ini, jangan lupa ya, jangan lupa wajai ngaji disuruh
ngaji. Itu adalah benteng kita. Bapak Ibu sekalian ya, tidak mungkin jenengan 24 jam ya mau mantengin anaknya ya, lihat anaknya tidak mungkin, atau ngajari ngaji setiap jam ya, atau setiap detik tidak mungkin ya. Tapi kalau jenengan memasrahkan anaknya mungkin di TPQ di dunia, insya Allah ya selamat dunia akhir. Wah, betul? Kadang ya ada juga ya anak-anak Bu, mohon maaf ya, jadi yang biasanya lulus SD ya setelah itu sudah nggak ngaji, katanya isin ya. Isin apa? Jari ini gede dewe ya. Kalau isin ya udah dimasukkan di pondok, wes gampang wes ya, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban, betul? Ya, sampean pokoknya pertanggungjawabannya golek pecis ya, cari uang, wajibu bayar ya. Jenengan wis cara mendidik sudah tidak dimintai pertanggungjawaban, yang punya pondok itu yang dimintai nanti ya, paham ya? Halo ya. Bapak Ibu sekalian ya, mengapa ya pentingnya ya bullying ini kita sampaikan, soalnya kasus-kasus seperti ini sering terjadi ya, sering terjadi. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah lihat ya, yang namanya anak dibully sampai patah mungkin ini ya punggungnya ya, kemudian sampai meninggal dunia, kemudian sampai bunuh diri, budir ya, ada di daerah selatan, betul? Itu pernah Bu, karena dia sering dibully, nelongso, gak ono sing ngancani, gak ono yang memberi nasihat, akhirnya dia depresi. Depresi ini kenapa? Tekanan batin Ibu, duduk cinta tok ya, kok bapaknya macam-macam, tekanan batin enggak ya. Tapi karena bullying juga bisa tekanan batin ya. Kalau anak-anak kecil itu tadi ya, kalau tidak dikasih support ya kasihan nanti Bu. Terus sekarang saya tanya ya, kenapa bullying itu bisa terjadi Bu? Ya, kenapa? Coba ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena apa? Rata-rata korban bullying itu anaknya periang atau pendiam? Ya betul ya. Jadi biasanya anak sing pendiam menengan ya, gak pati kakean omong, itu biasanya korban bullying, betul? Ya, kalau anak yang ceria terus mari ngono akeh kancane, kira-kira jadi korban nggak? Tidak ya. Oleh karena itu ya ibu-ibu sekalian ya, perlu adanya pendekatan ya kepada anak-anak korban bullying. Jadi mohon ya untuk ibu-ibu sampaikan kepada anak-anaknya, Duk, Nak ya, kalau misalkan ada temennya ya yang biasa dikerjain sama temennya ya, tolong ancanono ya, paham Bu ya? Jadi jangan dibiarkan. Mohon maaf ya, mungkin dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi nggak punya, setelah itu dibully, terus kemudian diapakan Bu? Diasingkan dari komunitasnya anak tersebut. Ada nggak seperti itu? Ada? Saya yakin ada Bu ya. Jadi karena mohon maaf ya, jarang sangu ya, jarang duwe jajan ya, itu bisa terjadi Bu, betul ya. Kemudian kalau pelaku bullying ya, itu rata-rata anaknya nakal ya, bener memang nakal ya. Bullying itu bisa terjadi ya apabila anak tersebut kurang bersosialisasi ya. Jadi anak yang minder ya, kemudian anak yang kurang pergaulan, kuper ya, itu bisa
jadi. Ya. Bagaimana ya cara kita ya, cara anak-anak untuk menghindari pelaku bullying? Ya, sampean punya enggak metodenya apa? Jadi ada nih korban ya. Setiap ketemu anak tersebut ya dia selalu dikerjain, selalu dibully, entah dijotos, ditendang ya, dijewet ya. Ada nggak seperti itu? Biasanya ada. Jadi ono arek menang itu langsung sampai digarap, ayo digarap lari kau. Ya, dijewet, ya ditendang. Ada seperti itu, Bu. Mungkin sampean kalau lihat di media sosial banyak ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak banget. Ya. Saya saja sampai ya kalau lihat itu ngeri. Ya. Iki sopo sing ngajari? Iku kakean delok game. Betul ya? Gamenya anak-anak ini berdarah-darah sampai, Bu. Betul ya? Iya, tembak itu sampai gasnya dur. Betul itu, Bu. Sampai tanya anak-anak sampean, ya. Terus ngantem itu ya, sampai berdarah, puk. Ya, itu kenyataan. Akhirnya dipraktekkan, ya. Itulah ya. Jadi tontonan, jadi tuntunan seperti itu, Bu. Ya, betul. Ya. Sekarang tuntunan jadi tontonan ya. Ini kan biasa saat ini ndelok sinetron ya, gaya uripe saiki apa itu ya ditiru ya. Mohon maaf ya, jadi anak zaman now, zaman sekarang mungkin jenengan tahu ya, kalau untuk remaja-remaja ya pergaulannya di Jakarta, kalau SMP ya itu bawa apa, Bu? Mobil. Tahu? Pernah lihat sinetron kan? Seneng kan? Ya, jadi bapaknya konglomerat ya, pengusaha basian, ganteng-ganteng, gak ada sekilek ya, buat-buatan sih kaya kulo ya, jadi ganteng-ganteng necis, rambutnya kelimis kabeh ya, ya jadi dipacai, Bu ya, kulo dipacai kok ngoten ya kalah hari Wibowo, Bu ya. Oke, itu artis, Bu ya, jangan ditiru ya. Kemudian ya mungkin ya yang SMP itu sepeda motornya 250 cc ya. Kalau di sini ya mungkin ibu-ibu sekalian tahu anak SMP banyak yang bawa, tapi sudah sering saya kasih tahu gak oleh Bu ya, karena belum usia 17 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak boleh. Sampai boleh sayang kepada anaknya, sampai boleh cinta kepada anaknya, tapi jangan sampai menjerumuskan anaknya ya. Nggak mesti anaknya sampai, Bu aku budal ya, teko omah nang sekolahan ya, budal seragaman, anak saya ini pinter gowo salinan, betul ya. Mohon maaf ya, saya juga pernah kerjasama dengan Bu Kades ini ya, masalah bullying juga ya, Bu SD, salah satu SD atau MI di wilayah kita ya, betul pernah saya bekerja sama di bullying seperti itu ya. Paham Ibu ya? Mohon ya, jadi hal-hal seperti ini, hal-hal sederhana yang dulu ya, norma-norma ya, etika-etika yang biasanya yang menjadi pegangan ya, pegangan wong tuwek-tuwek zaman biyen ya, ayo ya kita lestarikan, jangan melestarikan budaya-budaya yang tidak benar, apalagi budaya barat yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Terus kemudian ya, zaman-zaman sekarang ya yang lagi tren apa mawon, Bu? Yang lagi tren sekarang di sini masih belum ya, bantengan ada ya, tapi kalau pesennya tidak apa-apa, cuma jangan terlalu over ya, ada itu. Terus apa lagi, Bu? Yang biasanya tren di anak-anak, kalau handphone insya Allah sudah hampir 90% ya, 90% ya. Jadi budaya-budaya ya, hal-hal yang sekiranya tidak patut ya, monggo ya kita perbaiki bersama ya. Jadi kita ubah ya mindset atau pola pikir ya, kemudian keseharian ya, keseharian dari anak-anak kita ya, ayo kita kembalikan lagi ya kepada budaya-budaya kita yang baik ya.
Bunda-bunda zaman dulu, bukan kita harus zaman old ya, zaman tua biyen yo sampean terus katanya anak ikon ngineng, bukan ya. Jadi oke, ya kita teknologi sama ya, kita adaptasi ya, jadi menyesuaikan. Kalau ada teknologi apa namanya yang sekiranya bisa mencerahkan, yang sekiranya bisa mendidik anak-anak, monggo silakan ya. Tapi kalau ada permainan-permainan ya, ada tren-tren ya yang tidak baik ya, ayo ya sama-sama kita iki. Halo ya, saya dikasih waktu berapa menit Bunda? Ini 30 menit ada ya? Hah, ono Mas? Ya, mohon maaf Bunda, Pak Sumari, saya juga setelah ini ada kegiatan lagi ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ini saya interaksi dulu. Saya pinginnya tadi duduk ngomong di situ Bu, tapi gak nyambung nanti ya. Jadi saya dekati jenengan ya, biar gak terlalu jauh ya. Ya, kok nanti di dunia sendiri-sendiri terus ya, mending awake dhewe main HP aja. Betul? Halo. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya terkait dengan parenting ya. Jadi interaksi antara anak dengan orang tua ya, ini sangat dibutuhkan ya. Sama juga ya, saya sebagai orang tua sama Bu ya, saya tidak mungkin ya menyuruh anak saya disiplin, menyuruh anak saya untuk sholat jika saya tidak melakukan sholat, betul? Ya, sembayang nak sembayang nak ya. Tapi kalau kita tidak membimbing anak kita ya untuk melakukan sholat, kira-kira anaknya gelem. Lare saiki pinter jawab. Bu, siro, Riko kesana, sembayang, dorong, siro itu sembayang solong, Riko solong, jadi tukaran, ya. Jadi ayo, ya, mohon maaf ya, saya juga banyak kesalahan, ya. Jadi tidak mungkin saya itu murni 100% wong apik, tidak mungkin, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Kalau saya, ya, memberikan edukasi kepada anak saya, kalau kita, ya, melatih anak kita jamnya, disiplin, jam 6, kudu adus, ayo. Saya mandi dulu Bu, jadi lu beri contoh kepada anak saya ya, jam setengah 6 saya mandi dulu, saya kan bisa ngomong ya. Jadi anak saya ya, itu kalau saya belum mandi nggak mau mandi ya, mandi yo, oh iya kurang mandi kok ya, jadi saya harus mandi dulu, kemudian sholat ya. Kalau sholat ya saya ajak jamaah baru mau, kalau sholat sendiri nggak mau ya. Jadi malah anak saya kadang juga saya kasih apa namanya tugas untuk adzan yang masih kelas 2 SD Bu. Kalau yang nomor 1 ada di pondok pesantren ya, tahfiz Quran juga ya. Ini sekedar apa namanya motivasi aja ya untuk dengan yang kelas 2 yang nomor 2 kelas 6 SD ya, insya Allah setelah ini di pondok ya. Saya wajibkan anak saya setelah SD pokok di pondok, SMP, SMA di pondok, karena saya juga pernah di pesantren dulu Bu. Ya, jadi saya merasakan manfaatnya. Kasarane awake dhewe sak elek-eleke apa jenenge sak bodoh-bodone ya, ana di pesantren paling tidak mimpin tahlil iso ya, khotbah iso ya, ceramah iso ya. Itu loh modalnya loh Bu, modalnya. Jenengan wis mboten usah wis mikir anakku mangan apa ya di pondok, wis ana sing ngatur ya. Anak saya dulu gemuk Bu di rumah ya, sekarang kurus. Dulu emang saya manja makannya, tapi sekarang karena dijadwal ya, jadi mangan pindo ya saiki. Tapi sama saya atas saya ya, kelas 3 MTS ya, jadi dhuwur lagi ya. Itu saya nanti proyeksikan ya, kalau kita punya cita-cita, mungkin jenengan pinginnya anaknya mungkin jadi pegawai negeri atau TNI, Polri atau pengusaha sukses, pasti seperti itu, betul? Ya ayo ya, kita kasih modal anak kita, ojo kasih modal duit ya. Tenang le mbahmu soge ya, tenang le bapakmu soge ya, wallahu alam, orang nggak tahu ya. Kalau Allah sudah membalikan 5 menit ya, buyar ya, betul ya. Jadi orang jangan dumeh
Saya banyak belajar Bu ya. Jadi saya mulai dari dinas di Malang 19 tahun, saya banyak belajar ya, mulai belajar dari pribadi saya, pribadi orang lain, dan tokoh-tokoh yang ada di keliling saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ya sekelumit dari apa yang saya sampaikan ya. Ada pertanyaan? Ayo, jangan saya hanya bengok kok ya. Jadi harus ada take and give ya, harus saling memberi dan menerima ya. Halo, halo. Oke, silakan bunda-bunda cantik, macan ternak, silakan ya. Kalau mau tanya ya seputar apapun ya, seputar hukum, karena ini saya dikasih tema ya tentang parenting ya, antisipasi bullying di anak didik ya, saya garis bawahi ini ya. Mungkin cara mendidik ya, cara mendidik anak banyak sekali ya, pola-pola dari bunda-bunda yang sangat luar biasa ini ya. Saya pun kalau saya menjalani sebagai seorang perempuan ya, saya nggak sanggup Bu ya. Enak jadi wong lanang ya, enak jadi wong lanang ya, budal kerja ya, isu adus berangkat kerja mulai anak wes turu ya, wes gak beban ya, paling nganter sekolah ya. Tapi kadang bunda-bundanya mulai dari mandi nih, apalagi masih TK gini ya, ada sing manja-manja minta dimandikan ya, itu sangat luar biasa ya. Halo ya, monggo ada yang ditanyakan ya. Cukup loh, saya di sini loh, nanti kalau saya udah keluar angel kurang berapa menit. Aku 15 menit lagi ya, soalnya waduh Bu, nanti yang undang sendiri Bu ya. Jadi karena saya sama Bunda ini gak enak saya kalau nggak datang, padahal saya agendanya juga ada beberapa ya. Tapi karena saya cinta dengan TK Sayu Wiwit ya, dan yang juga kebetulan Mas Luwis ya, saya baru kenal juga sama beliaunya ya. Jadi ini kita silaturahmi ya, kedua kalinya dari sini. Ya Bu, silakan berdiri dulu. Jadi biar nggak ngantuk jangan. Ayo semuanya berdiri, anaknya, ibunya berdiri. Ayo berdiri. Ya. Jadi biar nggak ada di dunia lain ya. Ayo kita nyanyi bareng. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Ayo tepuk tangan dulu. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 ya. Sekarang angkat tangan kanan. Ya, Ibu sudah pernah tahu yel-yel lalu lintas enggak? Belum? Ya wes, ini saya ajarkan ya. Ini ijazah dari saya ya. Ijazah untuk ngaji cowok ya. Ini juga ijazah ya. Paham gak? Angkat tangan kanan. Ya, turun. Angkat tangan kanan ya. Kedua tangan diangkat. Kemudian keluarkan suaranya. Hah! Ayo lagi, kedua tangan diangkat. Hah! Ya, oke. Ibu-ibu ikuti kata-kata saya ya. Ya. Saya. Pelopor. Keselamatan berlalu lintas. Kedua kanan tangan apa? Oh berarti masih ya nyambung ya. Ya.
Kaki kanan diangkat, kaki kanan diangkat, kedua tangan di depan. Di jalan, ayo ikuti. Di jalan, Ngeng. Terbiasa murah. Bos itu tadi yang di sini senang, di sana senang, tadi ada lagu untuk bullyingnya. Oh gitu, oke, siap. Monggo. Coba Sudah. semuanya anak-anaknya ke sini. Bareng Ayo, kompetisi anak-anaknya. kapan lagi ya? Ayo sayang, sini. Iya. Oh ya, sini boleh, di situ boleh. Coba kita nyanyi anti bullying Ayo. dulu ya. Coba Ayo. polisi biar kenal nanti. Di sini teman, di sana Teman di mana-mana berteman. tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman kita. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Ini senang, Ayo. di sana teman, di mana-mana hatiku teman. Ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. No. Yeah. Bullying. Oke, tepuk tangan. No katanya, sayang Ya. sama teman, yes katanya. Oke. Luar biasa. Ya, ini bagus ini Bun ya. Jadi anak-anak langsung mengenal gerakannya gini. Bentar Bu, bentar. Ya, yel-yelnya belum toh? Yel-yelnya udah hafal atau belum? Ayo berdiri dulu. Bu, jangan biasakan mager ya, malas gerak ya. Nanti seperti saya nanti ya. Saya gemuk apa enggak ini Bu? Enggak. Saya 50 kilo ini kan. Tahun berapa 50 kilo? Pernah tahu saya sama Pak Anton yang pas 50 kilo. Iya. Di fotonya nih. Iya. Iya. Bu, monggo silakan bareng-bareng ya. Ya tinggal 10 menit atau 5 menit ini ya. Jadi saya berikan ijazah ya tentang lalu lintas ya. Ayo tangannya diangkat. Ikut. Ya, ayo sayang, ikut semua ya, ikut semua Pak Anton. Ayo, tangan kanan diangkat. Ya, turun, ya, diangkat, turun, ya. Kemudian ikuti saya ya, seperti yang tadi Bu ya. Ini hanya dapat gerakan ya. Saya kelompok keselamatan berlalu lintas di jalan ya, hanya 4 saja. Kenapa saya ulangi? Biar ibu-ibu ini, bunda-bunda ini hafal ya, itu aja ya. Kalau gerakannya cuma 4 aja ya, 4 gerakan. Oke, monggo bareng-bareng. Saya. Yang keras Bu ya. Saya. Pelopor. Keselamatan berlalu lintas. Ya, kaki kanan diangkat, kedua tangan di depan. Sebentar ya, tunggu 10 menit ya. Ya. Oma Samurati langsung baris. Ayo. Di jalan. Ngeng. Ya. Hore, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, silakan. Ibu bisa kerjakan sendiri nggak? Bisa ya? Anak-anak bisa ya? Bisa? Ya, ayo Pak Anton tidak kasih contoh, kerjakan sendiri bisa ya? Ayo, tangan kanan diangkat. Ya, turun. Tangan kanan diangkat. Turun ya.
Kemudian ikuti saya. Saya. Pelopor. Keselamatan berlalu lintas. Ya, di jalan. Kakinya. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, silakan Bu, silakan duduk. Tepuk pramuka. Satu kali saja sayang, 2 kali ya. 2 kali tepuk pramuka. Jirulu Patmo Nemtu. Jirulu Patmo Nemtu. Ya wis. Oke, sudah ya. Bunda, saya terima kasih sudah diundang pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan ya kolaborasi kita berlanjut terus ya sampai TK Sayu Wiwin ini punya perguruan tinggi nanti. Amin Allahumma amin ya. Pak Sumari ya, saya terima kasih ya sudah mendampingi luar biasa sampai saat ini ya. Mudah-mudahan sampai pensiun tetap semangat ya. Infonya kurang 5 amplop 4 amplop. Ya, saya terima kasih bunda-bunda yang luar biasa pada siang hari ini. Bunda-bunda cantik ya, macan ternak ya, bunda-bunda yang sudah luar biasa yang mengantarkan anaknya menjadi generasi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih ya. Terus saya pesan ya, nanti kalau ibu-ibu punya handphone ya, silakan, saya juga punya channel Bu ya. Namanya Polisi Syiar ya. POLISYIAR ya, channel saya itu. Silakan ya, lihat kegiatan saya, ada yoga, kemudian ada parenting seperti ini, ada kegiatan himbauan kepada majelis-majelis taklim, monggo. Kemudian banyak sekali ya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ya, yang insya Allah ya meningkatkan citra Polri ya, karena Polri juga adalah bagian dari masyarakat. Mudah-mudahan Polri bisa mengisi ya seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik, karena kami hadir berbuat dan bermanfaat. Terus saya juga ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan ada permasalahan ya yang sekiranya bisa diselesaikan ya tingkat desa, silakan, sudah ada yang namanya Omah Rembuk ya, mungkin di Desa Bayu sudah ada ruangannya namanya Omah Rembuk ya. Jadi kalau sampan paidu-paiduan sampai tanggone ya, atau sampai ilo-iloan idu-iduan dudu no, sampai tidak usah ke kantor polisi, cukup di desa saja sudah bisa diselesaikan ya. Nanti ada Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas dan Bu Kepala Desa ya yang jadi penengah ya. Paham ya? Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan ya, tapi karena durasi waktu ya dan kegiatan yang setelah ini kami ada kegiatan lain ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih ya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ilat, karena yang salah itu pribadi, ada hakul yakin ada dari diri saya sendiri, karena yakin ya hakul yakin kebenaran adalah milik Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya kesan dan pesan oleh Ketua PKG Kecamatan Songgon kepada Bapak Sumari SPD, disilakan. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu-ibu wali murid serta anak-anak kebanggaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara parenting dan hari ibu yang dilaksanakan oleh TK Sayu Wiwin Bayu. Salawat serta salam mudah-mudahan
tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan pesan dan pesan. Kesan saya, alhamdulillah luar biasa untuk TK Sayu Wiwit ini, ya. Khususnya kerjasama antara paguyuban wali murid yang saya acungkan jempol kemarin waktu di Ciumara pelaksanaan senam transisi PAUD SP untuk TK Sayu luar biasa, ya. Bahkan setelah jenengan pulang kami dapat WA bahwa Bapak Kabid langsung ditelepon oleh Kemendikbud mendapatkan penghargaan yang luar biasa berkat dukungan kita bersama, khususnya TK Sayu Wiwit ini luar biasa, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini dikenalkan kami, nama saya tadi sudah disebutkan Pak Sumari. Saya juga guru TK, Bunda. Saya ngajar di TK Dewi Sartika Sumberarum sejak tahun 1986. Wow, mungkin ada yang bunda-bunda yang belum lahir bahkan, ya. Jadi ini semua cucu-cucu kami semua, ya, yang sangat luar biasa. Kalau anak-anak ini termasuk generasi milenial, kalau kita ini generasi manual. Nah, tapi tetap kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber terdahulu. Terus perlu diketahui, apa tuh itu PKG, Pusat Kegiatan Gugus. Di Songgon ini ada 4 gugus, termasuk di TK di Desa Bayu ini masuk ke gugus 4. Perlu diketahui bahwa TK Dewi Sartika itu yang di Sumberarum, kalau yang di sini di TK Sayu Wiwit Bayu ini merupakan pilot proyek. Jadi dicontoh gugus-gugus yang lain. Salah satunya dipromotori oleh Bunda Holima ini. Selamat Bunda Holima, terima kasih. Kekompakannya sangat luar biasa. Kemudian kegiatan parenting ini alhamdulillah dilaksanakan dengan rutin. Sekarang boleh, mungkin besok isi piringku dengan gizi mengundang hadirkan dari puskesmas. Intinya supaya apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan di lembaga dan di rumah ini bisa jalan, bisa imbang, ya. Sebab banyak waktunya itu di rumah, di sekolah waktunya sangat terbatas. Oleh sebab itu kita sering adakan parenting, ini sangat luar biasa. Itu kesan saya. Kemudian pesan saya, apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Anton tadi, ayo kita laksanakan, kita perhatikan. Iyo, aku mau wis koyo sing diomongne Pak Anton, ya. Nah ini, ya. Jadi sekali lagi, ayo kita didik anak-anak kita ini selaku generasi emas. Kalau sekarang belum bisa merasakan, Bunda, kayak ini parenting dilaksanakan di tempat yang seperti ini, mungkin kita Bunda biasa, tapi anak-anak ini sangat biasa. Di 45 tahun atau 30 tahun ke depan ini anak-anak bisa merasakan. Yang meneruskan, yang mengganti Pak Anton, Bu Yuli, kami semuanya ini ada anak-anak semua ini. Makanya ayo kita ikuti bersama apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Anton tadi, kita laksanakan sehari-hari di rumah biar jalan dengan yang ada di sekolah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena habis ini masih ada Ananda menyuapi Bunda, kata Ibu kan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Ibu adalah guru pertama dan utama dalam pendidikan anak di lingkungan di rumah. Di momen Hari Ibu kali ini, TK Sayu Wiwit mempunyai giat sederhana, yaitu anak menyuapi ibu. Kepada yang bertugas disilahkan.
Ibu, nyawamu kau bertaruh